Setiap orang tua tentu perlu untuk rutin memantau tumbuh kembang anak untuk mengetahui apakah anak bertumbuh sesuai dengan usianya atau mengalami masalah tumbuh kembang dan kesehatan, seperti malnutrisi atau bahkan stunting. Bayi dan balita merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah gizi dan menjadi prioritas dalam upaya peningkatan gizi untuk menciptakan sumber daya berkualitas. Oleh karena itu, perlu didukung secara optimal melalui pemantauan pertumbuhan dan penilaian status gizi dengan melihat tren pertumbuhan sesuai standar. Pemantauan pertumbuhan anak dapat dilakukan melalui grafik pertumbuhan anak. Grafik pertumbuhan anak biasanya diisi oleh petugas kesehatan. Namun, setiap ibu yang punya balita sebaiknya juga memahami cara memantau grafik pertumbuhan. Akan tetapi, cara membaca grafik ini bisa sedikit membingungkan untuk orang awam, apalagi untuk ibu-ibu yang baru punya anak. Nah, agar tidak bingung, yuk pahami cara membaca grafik pertumbuhan anak berikut ini. Grafik pertumbuhan anak merupakan grafik yang menggambarkan tumbuh kembang optimal anak. Grafik pertumbuhan anak adalah panduan umum dari WHO yang digunakan oleh dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia untuk memantau pertumbuhan anak serta kesehatan dan kecukupan gizinya. Ketika ibu membawa si kecil ke puskesmas, posyandu atau dokter anak untuk cek kesehatan rutin, dokter atau pegawai puskesmas akan mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala si kecil. Kemudian hasilnya akan dicatat setiap bulan untuk memantau progres tumbuh kembang si kecil sesuai grafik pertumbuhannya. Grafik pertumbuhan anak juga terdapat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak atau buku KIA. Mengutip Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, grafik tumbuh kembang anak Indonesia dipantau menggunakan standar penilaian baku Z-score. Grafik ini dipakai untuk memantau pertumbuhan anak hingga usia 5 tahun. Grafik pertumbuhan anak berfungsi untuk mengetahui apakah si kecil sudah tumbuh ideal atau tidak dengan membandingkan antara rata-rata berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak sesuai jenis kelamin dan kelompok usianya. Selain itu, grafik pertumbuhan juga berguna untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan seperti masalah kekurangan gizi, risiko obesitas, atau stunting yang bila tidak ditangani dengan tepat bisa berakibat jangka panjang pada kualitas hidup si kecil. Penggunaan grafik pertumbuhan anak perlu memperhatikan jenis kelamin serta usia. Sebab anak laki-laki dan perempuan dipantau menggunakan jenis grafik yang berbeda. Grafik pertumbuhan untuk anak laki-laki berwarna biru, sedangkan untuk anak perempuan berwarna pink. Grafik pertumbuhan juga dibedakan menurut umur, yaitu untuk anak usia 0-2 tahun dan anak berusia 2-5 tahun. Grafik pertumbuhan anak yang terdapat dalam buku KIA terbaru terdiri dari grafik berat badan menurut umur, grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur, dan grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Ada pula indikator lain seperti lingkar kepala menurut umur dan indeks massa tubuh menurut umur yang dapat digunakan bila dianggap perlu. Untuk bisa menggunakan grafik pertumbuhan, maka kita perlu mengukur berat badan, panjang atau tinggi badan, serta lingkar kepala anak. Kemudian memplot ke dalam grafik pertumbuhan sesuai dengan indikator masing-masing. Grafik panjang atau tinggi badan menurut umur digunakan untuk mengetahui apakah seorang anak memiliki panjang atau tinggi badan yang sesuai dengan umur mereka. Grafik ini dibedakan antara umur 0-2 tahun dan 2-5 tahun. Istilah panjang badan digunakan untuk anak umur 0-2 tahun, sedangkan tinggi badan untuk anak di atas 2 tahun. Cara pengukuran tinggi badan menurut kelompok umur juga berbeda.
Pengukuran panjang badan untuk anak 0-2 tahun dilakukan dengan cara telentang, sedangkan anak umur 2-5 tahun diukur dengan cara berdiri. Garis horizontal atau mendatar pada grafik panjang badan menurut umur menggambarkan umur anak dalam bulan, sedangkan garis vertikal menggambarkan panjang badan atau tinggi badan anak dalam sentimeter. Pada garis vertikal ini, setiap garisnya bernilai 1 cm. Jadi, misalnya di atas angka 45 ini adalah 46, 47, 48, 49 cm, dan seterusnya. Grafik pertumbuhan ini terdiri dari 5 garis bersisian dengan warna yang berbeda, dan diberi angka -3, -2, 0, 2, dan 3. Garis 0 pada kurva pertumbuhan WHO menggambarkan median atau rata-rata, sedangkan garis yang lain dinamakan garis Z-score. Z-score atau skor standar, atau sering juga disebut dengan standar deviasi, adalah nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO. Semakin mendekati garis 0, maka semakin ideal pertumbuhan si kecil. Dan semakin menjauhi garis 0, maka terdapat kemungkinan si kecil mengalami masalah pertumbuhan, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Temukan umur si kecil dalam bulan pada garis horizontal atau mendatar dan tarik garis ke atas. Lalu, temukan panjang badan si kecil dalam sentimeter pada garis vertikal dan tarik garis ke kanan. Lihat pertemuan kedua garis dan tandai dengan titik. Titik temu tersebut merupakan gambaran pertumbuhan si kecil menurut WHO. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak untuk indikator panjang badan menurut umur, jika titik temu panjang badan dan umur anak berada pada garis kurang dari atau di bawah -3 standar deviasi, maka anak termasuk dalam kategori sangat pendek. Jika berada di antara -3 sampai kurang dari -2 standar deviasi, maka anak termasuk kategori pendek. Jika berada pada -2 sampai +3 standar deviasi, maka anak termasuk kategori normal. Sedangkan jika berada di atas +3 standar deviasi, maka termasuk kategori tinggi. Contoh, seorang anak laki-laki berumur 6 bulan dengan panjang badan 65 cm. Maka kita plot datanya ke dalam grafik berwarna biru sebagai berikut. Temukan titik umur anak pada garis horizontal. Umur 6 bulan ada pada titik ini. Lalu, buat atau tarik garis lurus ke atas. Kemudian, temukan titik panjang badan anak pada garis vertikal. Panjang badan 65 cm berarti di sini. Tarik garis ke kanan mendekati garis umur anak sehingga kedua garis bertemu. Dan pertemuan antara kedua garis ditandai dengan titik. Kemudian, interpretasikan posisi titik pada grafik pertumbuhan si kecil tersebut terhadap Z-score sesuai dengan Permenkes nomor 20 tahun 2020. Titik pertemuan panjang badan dan umur anak ini berada di atas garis -2, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang badan menurut umur anak termasuk dalam kategori normal. Grafik berat badan menurut umur digunakan untuk mengetahui apakah seorang anak memiliki berat badan yang sesuai dengan umur mereka. Grafik ini juga dibedakan antara umur 0-2 tahun dan 2-5 tahun. Garis horizontal menggambarkan umur anak dalam bulan, sedangkan garis vertikal adalah berat badan anak dalam kilogram. Setiap satu garis pada garis vertikal bernilai 0,2 kilogram. Cara memplot dan membaca grafik pertumbuhan berat badan menurut umur sama dengan grafik sebelumnya. Temukan umur si kecil dalam bulan pada garis horizontal atau mendatar dan tarik garis ke atas.
Lalu, temukan berat badan si kecil dalam kilogram pada garis vertikal dan tarik garis ke kanan. Lihat pertemuan kedua garis dan tandai dengan titik. Titik temu tersebut merupakan gambaran pertumbuhan si kecil menurut WHO. Jika titik temu berat badan dan umur anak berada pada garis kurang dari atau di bawah -3 standar deviasi, maka anak termasuk dalam kategori berat badan sangat kurang. Jika berada di antara -3 sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi, maka anak termasuk kategori berat badan kurang. Dan jika berada pada -2 sampai +1 standar deviasi, maka anak termasuk kategori normal. Sedangkan jika berada di atas +1, maka termasuk kategori berat badan lebih. Contoh, seorang anak laki-laki berumur 6 bulan dengan berat badan 6 kg. Umur 6 bulan pada garis horizontal ada pada titik ini. Lalu buat atau tarik garis lurus ke atas. Kemudian pada garis vertikal, temukan titik berat badan anak 6 kg. Berarti di sini. Tarik garis ke kanan mendekati garis umur anak sehingga kedua garis bertemu. Dan pertemuan antara kedua garis ditandai dengan titik. Kemudian, interpretasikan posisi titik pada grafik pertumbuhan si kecil tersebut terhadap Z-score. Titik pertemuan berat badan dan umur anak ini berada di bawah garis -2 standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa berat badan menurut umur anak termasuk dalam kategori berat badan kurang, yang artinya si kecil mengalami masalah pertumbuhan. Namun, lebih baik jika dikonfirmasi lagi dengan indikator lainnya, yaitu menggunakan perbandingan berat badan terhadap panjang badan atau tinggi badan atau IMT terhadap umur. Grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan digunakan untuk mengetahui apakah berat badan seorang anak proporsional sesuai tinggi badannya. Grafik ini juga dibedakan antara umur 0 sampai 2 tahun dan 2 sampai 5 tahun. Berbeda dengan grafik sebelumnya, grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan memiliki 7 garis dengan warna berbeda, yaitu hijau, kuning, merah, dan hitam, dan diberi angka -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Garis horizontal atau mendatar pada grafik ini menggambarkan panjang badan atau tinggi badan anak dalam sentimeter, dengan setiap garis bernilai 1 cm. Misalnya, garis setelah 45 cm adalah 46 cm, 47 cm, 48 cm, dan seterusnya. Sedangkan garis vertikal menggambarkan berat badan dalam kilogram. Pada garis vertikal ini, setiap garisnya bernilai 0,5 kg. Jadi, misalnya garis di atas angka 4 ini adalah 4,5 kg, 5 kg, 5,5 kg, dan seterusnya. Cara memplot dan membaca garis pertumbuhan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan juga sama dengan grafik sebelumnya. Temukan panjang badan atau tinggi badan si kecil dalam sentimeter pada garis horizontal atau mendatar dan tarik garis ke atas. Lalu temukan berat badan si kecil dalam kilogram pada garis vertikal dan tarik garis ke kanan. Lihat pertemuan kedua garis dan tandai dengan titik. Jika titik temu berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak berada pada garis kurang dari atau di bawah -3 standar deviasi, maka anak termasuk dalam kategori gizi buruk. Jika berada di antara -3 sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi, maka anak termasuk kategori gizi kurang. Jika berada pada -2 sampai +1 standar deviasi, maka anak termasuk kategori gizi baik atau normal. Sedangkan jika berada di atas +1 sampai dengan +2, maka anak termasuk kategori berisiko gizi lebih. Jika berada di atas +2 sampai +3, maka termasuk kategori gizi lebih.
Sedangkan jika berada di atas atau lebih dari +3, maka termasuk kategori obesitas. Contoh, seorang anak laki-laki berumur 6 bulan dengan berat badan 6 kg dan panjang badan 65 cm. Kita plot ke dalam grafik. Pada garis horizontal, temukan titik panjang badan 65 cm, yaitu di sini. Lalu, buat atau tarik garis lurus ke atas. Kemudian, pada garis vertikal, temukan titik berat badan anak 6 kg, berarti di sini. Tarik garis ke kanan mendekati garis panjang badan anak sehingga kedua garis bertemu. Dan pertemuan antara kedua garis ditandai dengan titik. Kemudian, interpretasikan posisi titik pada grafik pertumbuhan si kecil tersebut terhadap Z-score. Titik pertemuan berat badan dan panjang badan anak ini berada di bawah garis -2 standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa berat badan menurut panjang badan anak termasuk dalam kategori gizi kurang. Grafik lingkar kepala sesuai umur digunakan untuk memberikan informasi tentang perkembangan otak anak. Grafik ini tidak dibedakan antara kelompok umur, tapi langsung untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Cara memplot dan membaca grafik lingkar kepala menurut umur juga sama dengan grafik sebelumnya. Temukan umur si kecil dalam bulan pada garis horizontal atau mendatar dan tarik garis ke atas. Lalu, temukan lingkar kepala si kecil dalam sentimeter pada garis vertikal dan tarik garis ke kanan. Lihat pertemuan kedua garis dan tandai dengan titik. Jika titik temu berada pada garis kurang dari atau di bawah -2 standar deviasi, maka anak termasuk dalam kategori mikrosefali. Jika berada di antara -2 sampai dengan +2 standar deviasi, maka anak termasuk kategori normal. Dan jika berada di atas +2, maka termasuk kategori makrosefali. Makrosefali adalah kondisi di mana kepala bayi lebih besar daripada ukuran kepala bayi normal. Sedangkan mikrosefali adalah kondisi di mana ukuran kepala bayi lebih kecil dari ukuran kepala bayi normal. Keduanya mengindikasikan adanya masalah pada pertumbuhan otak atau masalah medis lainnya. Contoh, seorang anak laki-laki berumur 6 bulan dengan lingkar kepala 42 cm. Maka titik temunya adalah di sini. Titik temu berada di bawah garis -1, sehingga lingkar kepala menurut umur anak termasuk kategori normal. Setelah memahami grafik pertumbuhan si kecil, biasanya muncul kecemasan bila ada indikasi masalah pada pertumbuhannya. Namun, ibu jangan terlalu cemas. Bila grafik pertumbuhan si kecil menunjukkan bahwa berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala yang tidak sesuai, maka konsultasikanlah dengan dokter anak atau petugas kesehatan untuk menentukan penyebabnya dan mencari solusi terbaik. Untuk memastikan pertumbuhan si kecil sesuai dengan acuan, maka tetaplah konsisten memantau pertumbuhannya dengan rutin membawa si kecil ke puskesmas, posyandu, atau klinik dokter.